Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas? Jelas ya? Gak benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah bana kafadhak wa nawwir qulubana bi hidayatil yakin. Jamaah rahimakumullah, kita memuji yang banyak pandai bersyukur dan bersolawat semoga dalam ridha makhluk ampunannya mendapatkan beri-beri dan kapangestu guru wasitoh. Kita ambil, walaupun sudah sering sangat kita culik, tapi kita khusus untuk bahas berkaitan dengan sholat untuk terapan kehidupan sehari-hari. Yang sholat sekalama ini kan tampak dipisah antara ritual dengan kehidupan sebagai ritual, dan kehidupan sehari-hari terkadang diasumsikan sebagai dua hal yang berbeda, seperti hitung-hitungan angka. Sholat mendapatkan pahala ganjaran sekian, berarti di luar sholat boleh berbuat dosa asal tidak melampaui ganjarannya sholat. Bahwa pada saat kita memahami sholat menjadi parsialitas, sholat menjadi hanya sebagai penebus, pelebur, penganggapan pelebur dosa di luar sholat. Apakah seperti ini kontekstualisasi kehidupan? Karena ada istilah-istilah di dalam sholat itu, ada hakim yang harus kita buat catatan. Sholat itu di depannya bukan kalimat fa'ala, bukan fi'la, bukan mengerjakan, tapi akim, akimi sholah, hafidu sholah, sholatul wusto. Itu mestinya kita memposisi di dalam memaknai sesuai dengan makna dari yang dikehendaki oleh Allah kita, tentunya dari guru kita, dari guru-guru. Makanya kita bagaimana sih kita melihat, memandang dan mengkontekstualisasikan dalam kehidupan sehari-hari sholat itu memiliki dampak di pengaruh yang seharusnya seperti apa, dan apakah benar sholat itu memiliki hanya yang kita sebut ritual itulah sholat yang dikehendaki oleh Nabi, apakah seperti itu gitu ya. Kalau kita kan di dalam satu sanad silsilah keterangan penjelasan itu tersampaikan secara sanad silsilah gulawentah, bukan sanad silsilah analisa hipotesa, bukan, tapi silsilah gulawentah, lebih dari sekedar analisa hipotesa. Kemudian pada saat kita melihat bahwa manusia itu, kenapa ada sholat itu dijadikan untuk menjadi penolong bagi kita saat ada kejadian-kejadian kehidupan yang dijalani oleh kita sebagai manusia. Pada fakta terurai di dalam Al-Quran pun kita juga dapat merasakan hal ini jika kita memposisi menjadi hamba dan kita jalan jujur bahwa innal insana khalaqal halu'a, bahwa manusia itu sungguh dengan sebenarnya al-insan, proses kehidupan manusia itu selalu di dalam satu perilaku berkeluh kesah dan kikir, berkeluh kesah, seneng ngersulo, seneng menyalahkan yang lain, prasangka don, itu kan keluh kesah, selalu memandang sesuatunya itu di luar diri, sehingga mencari kambing hitam. Hingga pada saat kehidupan yang kita jalani, manusia itu diciptakan sifatnya jasadiyah ini, nafsu ini adalah keluh kesah. Kemudian juga makanya pada saat
ditimpa satu kesusahan, ditimpa satu keprihatinan, mestinya dapat menjadikan prihatin, dan kita kejadian itu sesungguhnya untuk mendewasakan kita, untuk supaya lebih pandai, lebih pintar, bahkan lebih cerdas. Maka kita terkadang justru memilih untuk berkeluh kesah. Ya, hidup itu memang pilihan. Kita beraksi, beraktivitas, atau kita berkeluh kesah, itu kan pilihan kita. Bahkan mau bermimpi pun juga pilihan, kan. Jadi ida masahul syarro jazua, manusia itu jika ditimpa sedikit susah, sedikit prihatin, apalagi banyak, itu yang ada pasti berkeluh kesah. Wah, nggak ada apa-apa saja kita berkeluh kesah kok ya, lancar-lancar saja kita juga seneng banget berkeluh kesah. Rasanya seneng banget kalau ada orang yang dapat kita tumpai keluh kesah kita. Pada saat orang yang kita ajak omong-omong menerima tumpahan keluh kesah kita, bisa menerima, seneng banget. Oh iya ya, segitunya ternyata ya Wahyu itu membuli kamu. Iya, nah, itu kan langsung berkeluh kesah. Itu memang ya, itu kegemaran kita. Nggak ada apa-apa itu. Bagaimana kabarmu? Baik, yang arep disitabang matur, kan gitu. Bagaimana cara jalan keluarnya dan seterusnya gitu. Ya nggak apa-apa nek matur tok sih, nggak apa-apa kan gitu. Gitu. Jadi ya itu kan maunya pangestu ya. Cuman pada saat kata selesai terkadang itu kan ternyata kan digunakan sesuatu yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat. Lah piye itu kok iso kebel utang ngono kan gitu. Ini kan gitu kan, biasanya sebenarnya butuhnya sih hanya sedoso ewu, sedoso yoto maksudnya, akan tetapi ternyata kita di bank itu agunan kita dapat 50 juta, ya akhirnya yang 40 ya kita gunakan untuk apa ya, kita sejak kecil hidup kita kan prihatin, yaitu mumpung ada hutangan ya, akhirnya kan ya kegubel bener gitu lah. Itu ya itulah, kita teriming-iming sedikit gitu. Makanya kenapa pejabat pemerintah, pejabat publik itu dibatasi, presiden hanya 2 tahun, saat diisukan untuk 3 tahun gak enek sing trimo kan, gitu. Dikarenakan ya maunya senengnya itu dapat dibagi, maunya kan dapat berbagi, mungkin itu salah satunya bisa jadi berbagi. Kadang bukan murni konstitusi kok, itu hanya karena iri, bisa jadi kan begitu. Terus faktanya bahwa sing dadi presiden kalau ya mung sitok, nyapa to iri, wong jadi presiden nyatane ya mung sitok gitu. Nah, kemudian ya kebanyakan kemudian kalau di TNI Polri dipindah itu kan supaya nggak terlalu menguasai wilayah daerah, apa meneh korupsi kan gitu, walaupun mungkin yang apapun kepala sekolah atau pimpinan institusi lah, itu kan 2 tahun 2 periode, 4 tahun 2 periode kan, itu kan sudah dipindah, itu kan maunya supaya tidak mengetahui celah korupsinya, biar enggak bertambah-tambah, padahal justru memperluas wilayah, nek korupsi sak nggone suwe-suwe konangan, lah nek pindah ke korupsi kan ra konangan toh, wong sithik-sithik kan gitu. Ya, itu strategi mana yang benar ini kita nggak tahu. Kan gitu, sehingga yang korupsi nek satu titik jumlahnya mong 50 yoto, paling ya nggak diapa-apa nih kan,
ki dicekel mung sakmono, gak dicekel ki gitu, tapi di kono ya ngono, di kono ya ngono, dipindah ping 10 ya ping 10 ping 200 kan gitu. Itu bisa jadi seperti itu. Kenapa? Karena nggak ada orientasi kehidupan. Orientasi ini berada di dalam sholat. Saat kita memahami sholat tidak hanya pengertiannya yang ritual jentit itu. Kita selama ini kan sholat itu identik kita, pasal kita kan langsung konstitusinya kan pasal jentit itu, jengkang jengking itu kan. Itulah dikatakan sholat. Jadi semuanya karakter manusia itu berkeluh kesah. Kalau ketimpa susah keluh kesah, nah untuk kebaikan cenderung kikir. Yaitu memang karakter dasar manusia. Makanya aja mbok paidu, mergo ayate ya wis ngene iki. Kowe nek maidu ya berarti pada karo maidu ayat, wong ayate wis ngene iki. Memang tak ciptakan menungso itu keluh kesah kan gitu. Kan gitu kan. Jadi kalau keluh kesah itu legal di Quran. Di sini ada pembalikan fakta. Secara fakta manusia suka berkeluh kesah dan kikir. Ilal musallin, kecuali mereka yang menjalankan sholat, yang ahli sholat. Yakni apa itu sholat? Ini kisah kita langsung dalam posisi penjelasan. Sholat itu intinya lidzikri. Sholat itu ada kehadiran dia. Sholat itu orientasinya yang batin. Orientasinya kehidupan batin, ada kehadiran diri Tuhan. Jadi ada kehadiran Tuhan. Kecuali yang sholat. Sholat dalam perspektif luas di sini, saya mengambil sholat dalam pengertian luas. Ilal musallin, kecuali mereka yang sholat, yang di dalamnya ada kehadiran diri Tuhan, karena telah mengenal Tuhan. Dan dia yang sholat ini adalah mereka yang ada zikirnya, mereka yang ruku, mereka yang dipenuhi dengan akhlak dan adab, mereka yang punya perilaku kesantunan, perilaku budi dan sujud, sadar sebagai hamba, sadar sebagai murid, orang yang butuh kuat memproses kembali kepada Allah atas bimbingan guru-guru. Makanya siapa di dunia tidak memiliki guru yang menunjukkan adanya kehidupan di balik yang tampak fisik di dalam jiwa, maka gurunya setan. Siapa di dunia tidak memiliki guru yang menunjukkan keberadaan Tuhan dan menunjukkan hakikat, maka gurunya setan. Itu Al-Ghazali. Kalau Sa'dul Jilani, maka gurunya adalah setan dan iblis, atau setan atau iblis, kan begitu. Kemudian yang mereka yang berjihad, mau memaksa dirinya untuk membuat berperilaku soleh, solehah, dan sabar serta tawakal, itu sholat. Sholat, di balik sholat itu intinya ada kehadiran dia. Yang mereka ini bergerak dan beraktivitas di atas sholatnya, ada kehadiran dia, ada orientasi hidup dan kehidupan, sehingga karena di dalam hati ada kehidupan batin, yakni kehidupan batin itu memiliki orientasi. Orientasi itu di gone benak, di gone hati, karena mengenal Tuhan. Maka ini dijadikan orientasi hidupnya, orientasi sebagai aktivitas apapun, orientasinya apa yang ada di dalam hatinya. Maka kalau ada orientasi, sadar sebagai hamba, jadi pejabat, katakanlah sampai seandainya itu seumur hidup nggak akan ada masalah, karena dunia itu hanya alat, dunia itu hanya media, kan gitu. Kalau dia ada yang lebih potensi, ya monggo dilanjutkan, kan begitu, relax gitu.
Kalau nggak ada orientasi ya pasti orientasinya adalah orientasi lahiriah, orientasi nafsu, orientasi jasadiah, orientasi kesenangan. Dan yang ketiga, waladzina fi amwalihim haqqo ma'lum, dan orang-orang yang di dalam hakikat kebenaran kebenaran bahwa berpitukon harta benda itu menjadi pengikat kumantil kepada dunia. Ya kita berdunia sebaik-baik, seprofesional mungkin kita lakukan, tapi biar nggak kumantil kepada dunia. Maka itu ada perilaku disebut lakon kangelane rogo dalam menjalankan tatanan dunia dengan melakukan pemberdayaan dan budidaya pitukon kelangane harta benda supaya tidak kikir tadi itu kan gitu. Nah, itu makanya mereka ini yang oleh Allah akan diberikan jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Maka ungkapannya di dalam surat Al-Baqarah 153, ya alladzina amanu sta'inu bisabri wassalah, hei orang-orang yang iman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau kita melihat banyak orang yang sholat tapi tidak sabar, karena sabar dan sholat itu seharusnya gandeng gitu ya, gandeng. Orang yang sholat itu sabar, orang yang sabar itu akan sholat, seharusnya kan gandeng begitu ya. Jadi pada saat orang itu jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong, mungkin harus beriringan kan gitu. Sekali lagi, otak kita saat saya berbicara sholat pasti bayangan kita adalah ritual gitu ya. Saya pun juga begitu. Di saat kita berpikir sholat itu hanya ritual, yaitu sholat, tapi itu kan makna Al-Quran itu luas gitu. Jadi jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Kowe pomone berkeluh kesah tertimpa hutang sholat, akhirnya kan banyak orang sholat itu kemudian berpikir, karena saya sholat maka hutang saya lunas, kan gitu, katakanlah demikian gitu ya, dan seterusnya. Jadi pada saat jadikanlah sabar dari cemoohan, dari oloan, dari yang tidak enak, dari peristiwa-peristiwa yang tidak nyaman, kita sabar, tetap mau memaksa jiwa raganya menjalankan perbuatan jihadun nafsi, berbuat kebaikan, memberdayakan diri, nandur, nanem, ngopeni, karena itu lakon, itu alat, kita lakukan dengan sabar. Di balik sabar itu istiqomah, di balik sabar itu komitmen, di balik sabar itu sungguh-sungguh, di balik sabar itu konsisten. Sabar, kita nanam, kita butuh sabar. Di dalam kesabar itu ada pengendalian diri. Kalau kita menanam butuh sabar. Dari kita nanam 3 bulan kemudian panen, kita butuh sabar, butuh mengendalikan hama, mengendalikan gulma, mencari nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Saat kita mengetahui di balik sabar itu kita melakukan pengelolaan gitu ya. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Aktivitas berdunia yang lahir tatanan syariat, yang sesuai apa yang sedang kita garap, yang batin zikir, maka itu akan menolongmu gitu loh. Ritual itu fokus sebagai alam akhirat. Saat kita ritual, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.